Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi di rumah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu kedua di bulan Desember di tahun yang terakhir di 2023. Kita bersyukur penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita boleh ada sehat kuat sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan selalu penuh atas kita. Amin. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita Bapak Ibu Saudara. Yang ada di Zoom boleh siapkan hati, sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau sembah Dia, Raja di atas segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sama-sama angkat tangan, kita sembah Dia. Atas segalanya, Raja segala raja. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Raja di atas segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami bawa pujian kami Tuhan. Yes. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Segala kemuliaan bagi Allah. Amin Tuhan. Di tempat yang segala kemuliaan hanya bagi-Mu Raja kami. kemuliaan Bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya. Raja segala raja. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Shikara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di tempat ini. Damai sejahtera di bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau memberikan pengampunan bagi kami. Tuhan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk saat-saat ini. Kami mengingat Tuhan. Karya Tuhan di tengah-tengah kami. Yesus lahir di bumi Tuhan. Untuk seluruh dosa umat manusia. Nah akhir-akhir ini Tuhan, di bulan akhir di tahun ini Tuhan, kami boleh mengingat karya yang luar biasa itu Tuhan. Biarlah kami semakin dimengertikan oleh Tuhan. Bagaimana karya Tuhan dan rancangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Karena kami mengerti bangsa kami Indonesia. Dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan untuk keselamatan itu. Dan Tuhan Yesus hadir Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus lahir di bangsa Indonesia. Biarlah ini menjadi bagian bangsa kami Tuhan untuk menerima keselamatan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Bangsa kami menerima kelahiran Tuhan Yesus. Bukan cuma kelahirannya Tuhan, bahkan sampai kematian dan kebangkitan Tuhan menjadi bagian di bangsa kami. Bangsa kami boleh diselamatkan dari banyak hal. Bangsa kami boleh dilindungi daripada Tuhan. Malaikat Tuhan senantiasa berjaga-jaga untuk bangsa kami. Kami patahkan semua yang bukan daripada Tuhan. Tuhan berkati pemimpin kami, presiden kami dan wakil presiden kami. Biarlah mereka boleh dipakai oleh Tuhan. Mereka boleh diurapi oleh Tuhan untuk membawa bangsa kami. Bukan untuk yang lain, tapi untuk menggenapi semua rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus boleh terjadi. Urapi Tuhan Jokowi dan urapi Tuhan Maruf Amin. Bahkan semua para menteri ya Bapak, TNI, Polri semuanya Tuhan. Bahkan sampai pemerintah yang terendah sampai RT RW Tuhan. Biarlah mereka boleh bersinergi untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk mengerjakan semua misi Tuhan di bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Engkau. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kami, Tuhan Gembala Sidang kami, Bapak Niko Nyotore Harjo. Berkati beliau, urapi beliau di dalam nama Yesus Kristus. Pengurapan Tuhan terus mengalir Tuhan. Kekuatan kesehatan menjadi bagian dia. Bahkan seluruh keluarganya Tuhan. Kau berikan perlindungan senantiasa Tuhan. Bahkan wakil-wakilnya diurapi oleh Tuhan. Menjadi rekan sekerja bersinergi Tuhan, mengerjakan semua apa yang Tuhan mau. Engkau memberkati semua Tuhan, Karayon dan juga cabang khusus Engkau berkati semua Tuhan. Kami memberkati Tuhan Karayon kami Pak Johannes Raja Guguk, berkati melimpah Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan terjadi melalui beliau dalam nama Yesus Kristus. Rayon 1G di bawah Tuhan semakin hari semakin tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Sabto Edi Raharjo, berkati Tuhan Pak Sabto, urapi dia Tuhan sebagai gembala dan pemimpin kami di tempat ini. Kau berikan kesehatan senantiasa, berikan kekuatan dan pengurapan senantiasa Tuhan. Bahkan keluarga Bu Endah dan Priski Elmo semuanya dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan membagikan firman Tuhan, yang akan sharing firman di tempat ini Tuhan. Untuk Bapak Pendeta Petrus Legowo, Kau berkati, Engkau limpahi dia Tuhan dengan pernyataan-pernyataan yang baru di tengah-tengah kami Bapa. Ada mujizat Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan. Ada kekuatan dan pengurapan Tuhan yang Tuhan tempatkan di setiap perkataannya Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kami semua yang ikut ibadah Tuhan. Berikan kami pengurapan Tuhan, biar kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan setiap penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Bahkan ketika kami memberikan persembahan kami Tuhan, semua berkenan kepada Tuhan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Saatnya Tuhan anak-anak-Mu, anak sekolah minggu akan beribadah Tuhan. Sebelumnya biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi kita berdoa Bapak Ibu. Buat setiap anak-anak kita yang sebentar lagi mereka akan duduk diam di kelas sekolah minggu mereka. Horalaba syadaralaba shikaralaba. Bapak biarkanlah terus kami merendahkan hati di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus buat anak-anak kami Tuhan. Bapak ini kami bawa di hadapan-Mu. Kami sepakat memberkati setiap anak-anak ini Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau milik Allah, kepunyaan Allah. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan-Mu. Tuhan terima kasih, berkati anak-anak ini Tuhan. Jadikan anak-anak yang perkasa di dalam Engkau Tuhan. Biarkan semakin hari roh-Mu semakin berdaulat atas hidupnya. Dan dia menjadi anak-anak yang semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati acara sekolah minggu mereka pagi ini. Biarkan setiap anak-anak boleh dimengertikan hal-hal yang baru tentang Engkau Tuhan. Dan berkati setiap orang tua yang membawa mereka ke gereja-Mu Tuhan. Bapak terima kasih. Baik orang tua, ayah, papa, mama, orang tua wali. Setiap mereka yang membawa datang anak-anak-Mu gereja, Tuhan perhitungkan iman mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap orang tua. Jadikan teladan buat setiap anak-anak ini Tuhan. Dan Tuhan yang mencukupkan semuanya yang diperlukan setiap orang tua untuk membesarkan setiap anak-anak ini Tuhan. Engkaulah jaminan kehidupan kami. Engkaulah jaminan masa depan setiap anak-anak kami Tuhan. Bapak terima kasih. Dan berkati sekolah minggu kami. Berkati setiap kakak-kakak yang mengajar mereka.
Biarkan kuasa-Mu bekerja di dalam kelas sekolah minggu mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sepakat sama-sama boleh kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Multimedia kami persilahkan. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan VOP. Revival bukanlah hal yang asing di telinga kita sebagai insan Pentakosta. Karena kita percaya bahwa kebangunan rohani itu memang nyata adanya. Bahkan kita percaya kita ada di dalam suatu gerakan Roh Kudus di akhir zaman yang kita kenal sebagai Pentakosta ketiga. Lalu bagaimana harusnya kita sebagai insan Pentakosta meresponi revival? Mari kita bahas dalam Voice of Pentecost kali ini. Tahukah saudara pada tanggal 8 Februari 2023 ada kebangunan rohani yang viral di berbagai media sosial. Sekelompok mahasiswa mengalami lawatan Allah di kampus mereka. Hal ini terjadi saat mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Bukankah ini mirip dengan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2? Kejadian tersebut terjadi di Universitas Asbury, Kentucky, Amerika Serikat, yang pada akhirnya menyebar ke berbagai universitas lain di Amerika. Nah, yang menarik, kebangunan rohani yang serupa juga pernah terjadi di beberapa tempat lainnya. Yang pertama, The Wales Revival pada tahun 1904 di Wales.
Yang kedua, The Azusa Street Revival pada tahun 1906 di Los Angeles, California. Yang ketiga, The Toronto Blessing di bulan Januari 1994 di Toronto, Kanada. Saudara, kebangunan rohani juga pernah terjadi di Indonesia, di mana ada 2 juta orang Indonesia yang datang kepada Kristus pada tahun 1965. Hal itu terjadi di tengah kekacauan politik pada saat itu. Kemudian ada kebangunan rohani Soe, Timor pada tahun 1965. Kebangunan rohani di Nias pada tahun 1916 sampai 1922. Yang luar biasa, lawatan Tuhan masih terjadi saat ini dan bahkan melalui gereja kita. Healing Movement Ministry melalui Healing Movement Crusade yang dimulai di Bandung pada 8 Agustus 2006 hingga akhir 2019 telah diadakan sebanyak 318 kali dan menyentuh ratusan ribu orang dengan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Saudara, dalam perjalanan kebangunan rohani global dan di Indonesia, kita memahami bagaimana kebangunan rohani yang sungguh-sungguh terjadi, diawali dengan orang-orang percaya merasakan lapar dan haus akan kebenaran, mendorong gereja untuk bersatu dalam doa, dalam kondisi seperti rasa sakit melahirkan, yang seperti tertulis di Yoel 2 ayat 28-29, yang diwujudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang disertai goncangan, membawa pertobatan besar dan reformasi dalam gereja dan masyarakat. Beberapa hamba Tuhan seperti Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Dutch Sheets, Martin L. Jones memberikan beberapa pengertian mengenai revival yang dapat kita simpulkan sebagai proses hidup kembali, pembangunan kembali, dan pemulihan yang dikaruniakan oleh kasih karunia Allah kepada umatnya. Ini menciptakan semangat kesatuan dalam doa dan melahirkan pertobatan serta reformasi di dalam gereja dan masyarakat untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Untuk kita dapat meresponi revival dengan benar, kita perlu mengerti bahwa revival adalah suatu proses yang melibatkan masa pewahyuan, masa membajak, dan masa menuai. Masa pewahyuan adalah saat Tuhan memberikan visi revival pada gereja kita. Kita sudah menerima visi Pentakosta ketiga, membangun menara doa Azusa Street di tempat Pentakosta kedua, dan merespon pesan Tuhan melalui Yeskiel 37 tentang tulang-tulang kering yang hidup kembali. Masa membajak memerlukan respons dari gereja dengan pertobatan, pemulihan, dan pemurnian. Gereja harus menjaga api, kembali kepada kasih mula-mula, berdoa bersama, menghidupkan karunia Roh Kudus, memahami bahasa roh, dan setia dalam pemuritan. Masa penuaian melibatkan manifestasi Kristus dalam kehidupan orang kudus, pertumbuhan benih yang mencapai potensi penuh, dan menghasilkan reformasi gereja dan masyarakat. Dari ketiga hal tersebut, kita sama-sama mengerti bahwa untuk meresponi revival, penting bagi setiap kita umat Tuhan untuk sungguh-sungguh sembahyang. Mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan sungguh-sungguh, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga pada waktunya Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dan memulihkan negeri kita. Yang selanjutnya, ayo terus percaya dan bersama-sama mengharapkan revival untuk terjadi lagi. Dengan kuasa Roh Kudus dalam Pentakosta ketiga ini, penuaian terbesar dan terakhir sedang dan akan terjadi. Amanat agung Tuhan Yesus pasti diselesaikan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mau undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Sorakan amin. Haleluya. Kami mau menyalakan api kebangunan rohani di tempat ini Tuhan. Biar GBI Penfield memuji nama Tuhan. Sorakan amin. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya,
kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, amin. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, bakar setiap kami di tempat ini. Yes. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Keajaiban terjadi. Sorakan dengan saya, haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Woo. Yes. Boleh sambil bertepuk tangan. Ke kiri. Sama-sama. Ke kiri lagi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami dengan iman. Woo! Naikkan pujian, mujizat terjadi. Roh Kudus, sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Yes. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Hosana, tercurah kuasa-Mu. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi
menyala-nyala bagi Tuhan boleh lambaikan tangannya. Belum semua Bapak Ibu Saudara, lambaikan dua tangannya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Pakai gerakan. Lagi Bapak Ibu Saudara saja. Amin. Lagi biarlah rohmu. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes, amin. Haleluya. Sorak-sorai yang panjang buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Semangat amin Bapak Ibu Saudara karena Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh kasih tos kiri kanan sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, katakan Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berkata di hadapan-Mu, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Susah senang kami tetap berkata kami mau lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mencintai kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Terus ajar kami lebih dan lebih lagi untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, sebab terlalu banyak yang Tuhan buat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sebab terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Bapa di atas segala Bapa yang baik. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia.
yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Kau telah beri bagi setiap kami, Tuhan. Sebab itu, dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Selain pujian dan sembah kami, dari lubuk hati kami, bagi-Mu Tuhan Yesus, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Mari ingat kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan telah beri. Mari ingat setiap apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Bahkan nyawanya Dia berikan bagi setiap kita karena cinta dan kasih-Nya begitu besar atas kita. Sungguh Engkau baik, Tuhan Yesus. Kami mau persembahkan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Yes Lord. Shadalalabayaralabayaralaba. Dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini hidup kami Tuhan, sebagai persembahan bagi-Mu. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Sebab itu kami mau berkata pagi hari ini Tuhan, biar kami tetap cinta, biar kami lebih lagi setia mengiring-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, mari naikkan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara, naikkan syukur-Mu sebab kebaikan-Nya melimpah atas setiap kita. Shadalalabayaralabayaralaba. Hinaralama shandalalamu. Hiralama shandalalabayaralabayaralaba. Alalalalalalalala. Shikalalabakakayalalaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami bawa syukur kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu. Oh Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, naikkan syukur-Mu, naikkan syukur.
Yes Lord. Sebab Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami agungkan. Karena Engkau Raja di atas segala raja. Bapa yang baik atas hidup setiap kami. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Boleh angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sebagai tanda kita menyembah Tuhan dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji sembah dan puji Dia. Yes. Engkau disembah di tempat ini Tuhan. Engkau dipuji, ditinggikan. Bertahta atas pujian setiap kami Tuhan. Yes. Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sambil bertepuk tangan. Sembah dan puji Dia. Yes. Bersukalah atas pujian umat-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Lagi Bapak Ibu Saudara saja. Sembah dan puji Dia. Sembah, sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya. Hiralabashanda. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sorak-sorai lebih lagi. Sorak-sorai yang panjang buat Allah kita. Sorakan haleluya. Yes. Labayaralaba. Haleluya. Labashanda. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Itu sebabnya dengan rendah hati kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu. Apapun pesan-Mu itu akan sangat memberkati kami. Kalau kami susah, hiburkan kami. Kalau kami salah, tegur kami.
Kalau kami sakit, sembuhkan kami. Kami percaya hari ini kuasa-Mu yang tidak pernah berubah akan melawat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami siap mendengarkan pesan-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Gimana kabarnya? Oh, bukan biasa di luar ya. Terima kasih kepada Pak Sabto, Bapak Pendeta Edi Sabto Raharjo. Oh, Sabto Edi nggih. Mohon maaf Pak. Rekan sahabat saya, kami memang belum lama sih kenal ya, baru 10 tahun. Tapi sudah seperti keponakan dan Pak D. Nah, saya keponakannya, beliau Pak D saya. Puji Tuhan. Saya lupa ini keberapa ya. Mungkin baru kedua ya, apa ketiga, kelalen ya, biasa kalau ada faktor usia. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita bersama-sama ingin mendengarkan sesuatu. Kalau ditanya, pada umumnya orang ke gereja ngapain ya? Anak muda cari jodoh ya? Bukannya cari bukan cari Yesus tapi ses gitu ya. Ses nani, ses tang siofung. Bukannya cari Kris tapi Kristiono gitu ya, Krismono. Bahkan Bapak Ibu banyak yang cari besan kadang-kadang ya. Sebetulnya kalau ke gereja itu motivasinya hanya satu aja. Ketika saya memahami pemahaman ini, saudara, saya sangat diberkati. Setiap kita datang ke rumah Tuhan, yakini, imani, amini, amen. Bukan amini, amen. Ini enggak ada hubungan dengan sebelah. Aminin, amenin dan yakin gitu ya. Bahwa di situ ada Tuhan dan ada pesan Tuhan. Jadi setiap saya ke gereja, siapapun yang khotbah, saya bilang Tuhan apapun pesannya, itu yang terbaik. Walaupun kadang-kadang enggak sesuai selera saya, enggak masuk akal. Tapi pasti itu yang terbaik bagi saya. Saya selalu begitu dan itu Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini saudara sekalian, ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat di GBI Penfield. Pesannya adalah apa? Immanuel. Biasa kalau Natal, kata ini sering terdengar, sering kita baca. Cuma jarang kita maknai. Apa sih makna dari kata Immanuel ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya nggak perlu memperkenalkan diri kali ya, namanya sudah ada di situ. Pokoknya yang paling legowo itu saya saudara. Nggak kelihatan ya, ada kelihatannya? Ah itu. Pokoknya yang paling legowo saudara. Ya tapi jangan lupa depannya itu, Petrus itu dari kata Petra, batu keras. Saya kalau ngajar, saya bilang kalau 15 menit telat jangan coba-coba ketok. Saya suruh keluar begitu. Saya ingin mereka untuk jadi mahasiswa yang disiplin. Saya bilang, kalau kalian nggak disiplin, saya nanti diselipin saudara ya. Nilainya jadi nggak bagus. Sampai mahasiswa saya bilang, Pak nggak apa-apa diizinin Pak, saya masuk. Udah dia di Alpine nggak apa-apa, yang penting saya dapat ilmunya. Ya makanya harus lebih awal saya bilang begitu. Tapi keras saya untuk keberhasilan mereka dengan logo untuk mengajar, termasuk untuk mengembalakan. Kita ini masih seperguruan ya Pak Ade ya. Biasanya beliau manggil saya Pak Ade, sekarang saya Pak Ade. Nggak boleh saling mendahului. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, uniknya saya membawakan tema ini tapi bukan dari Matius pasal 21. Pada umumnya tema ini diambil dari Injil bukannya Malampir ya, Matius saudara ya, pasal 21. Nah, saya ambil hari ini dari kitab Bilangan. Next. Bilangan pasal 24 ayat 17a, demikian bunyi firman Tuhan. Aku melihat dia, tapi bukan sekarang, enggak sekarang. Aku memandang dia, tapi bukan dari dekat, ini dari jauh. Siapa dia? Bintang terbit dari Yakub. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Jangan-jangan baru kali ini ada yang dengar nih ayat. Enggak perlu angkat tangan, angkat hati saja saudara ya. Kitab Bilangan ini adalah
kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa. Ada berapa? Ada berapa kitab Taurat? Ada 5. Coba sebutkan. Ini mentang-mentang Pak dosen terus diajar. Enggak. 5 kitab Taurat coba kita belajar. Coba sebutkan. Pertama, Kejadian, betul Pak. Bukan Jejadian. Kalau Jejadian itu yang suaranya, oh, itu Jejadian saudara ya, malampir. Kejadian, langsung kedua, Keluaran. Tapi mohon maaf jangan keluar dulu, belum kelar khotbah kita ya. Ketiga, Imamat, bukannya si Mamat ya. Terus yang keempat, Bilangan. Yang terakhir, minggu depan kita ulangan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita baca kitab Bilangannya ini. Ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Biasanya orang kalau membahas tema Immanuel itu dari Matius pasal 2 ayat 1. Kemudian juga bisa nanti dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 dan seterusnya. Nah, ada sesuatu saudara sekalian. Kalau bicara soal kata Immanuel, kita sering dengar, kita sering baca. Cuma maknanya kita kurang tahu. Apa maknanya saudara? Kalau dilihat dari bahasa Ibraninya, sedikit kita belajar bahasa Ibrani ya. Banyak sih kagak, kalau pakarnya nanti Pak Sabto saudara bisa belajar. Dari kata bahasa Ibraninya adalah El itu Elohim, Allah. Kemudian yang kedua Imanen, beserta kita. Jadi Immanuel, Allah yang beserta kita. Nah terjemahan lain dikatakan juga adalah berasal dari kata imanen. Imanen itu sangat dekat. L-nya itu tadi Allah. Jadi Allah yang sangat dekat. Allah yang beserta dengan kita begitu sangat dekat. Dia ada bersama kita. Amin. Makanya dalam doa tadi katakan kami percaya Tuhan ada bersama kita. Nah pertanyaannya, kata ini hanya sekedar saudara tahu, saudara sering lihat, sering saudara baca, tapi pernah dialami enggak? Menjadi sebuah kesaksian hidup bahwa memang Allah itu selalu beserta kita ketika kita mengimani dan mengameni. Nah satu saat saya pernah ada tugas ke Makassar Bapak Ibu Saudara. Ketika saya tugas Makassar, kemudian turun dari pesawat, saya selalu, tadi pun kemarin juga saya selalu ke telolet saudara sekalian ya. Ya biasalah pelepasan dulu gitu ya, toilet sebelahnya saudara ya, telolet. Nah seperti biasa kalau udah selesai saya selalu tangan ini nepuk yang sebelah kanan karena di sini ada dompet. Nah ketika saya selesai pipis kemudian saya tepuk sebelah kanan celana saya, kok nggak ada sesuatu, ini dompet di sini. Terus setelah saya tanya sama yang jaga, Mas maaf ada yang nemuin dompet saya enggak? Enggak ada Pak. Di situ saya meyakini Allah masih dan tetap bersama saya. Saya bilang Tuhan, aduh nih dompet saya hilang Tuhan. Semuanya saya perlu, baik itu kartu apapun lah itu ya, maupun juga uangnya. Biasanya orang kalau kehilangan dompet bilangnya gimana? Tuhan yang penting surat-surat berharganya. Kalau uang nggak usah ada. Oh kalau saya semuanya penting Tuhan saya perlu gitu ya. Saya bilang apapun yang terjadi pasti Tuhan berikan yang terbaik. Saya tanya lagi, Mas nggak ada yang nemuin Mas? Nggak ada Pak. Masya Allah gimana nih nanti itu ya. Nah udah ada panitia. Pak itu ya. Terus, nah ketika saya lagi ngobrol tiba-tiba ada suara. Attention please attention for Mr. Petrus Legowo. Singkatnya rupanya dompet saya ditemukan. Nah, kemudian saya mendatangi kantor tempat saya mendengar suara itu, kemudian saya tanya, Pak tadi kata ada, iya Bapak namanya siapa? Petrus Legowo. Masa? Coba Bapak buka dompetnya. Dia buka dompetnya. Serius Pak? Ya lihatnya fotonya ganteng kan? Saya bilang siapa yang nemuin Pak? Rupanya pramugari setelah pesawat itu mendarat, semua penumpang keluar dia istilahnya menyisir ya itu ya. Rupanya ada bangku di mana tempat Bapak duduk, dompetnya di situ tertinggal. Waduh bisa ketemu gak sama pramugarinya? Kenapa Pak? Saya ingin berterima kasih sama dia. Waduh sudah kemes, sampaikan salam saya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sampai pramugari itu dilihat dompet saya, tok ada fotonya, wah ganteng juga nih orang gitu ya. Dia tungguin saya intermezzo. Jadi kita melihat saudara, sesuatu yang sepertinya
mustahil bagi kita. Tetapi ketika Allah bersama dengan kita, mengimani dan mengamini saudara, kebersamaan Allah itu ada bersama kita. Sesuatu yang bagi kita tuh, bagi saya, waduh udah hilang nih semua, kartu-kartu semua hilang nih, harus diberesin ke polisi nih. Tapi di situ Allah bekerja, menjadi sebuah kesaksian hidup. Jadi Immanuel bagi Bapak Ibu saudara menjadi sebuah kesaksian atau hanya sekedar nama. Kan Shakespeare pernah mengatakan, apalah arti sebuah nama. Oh, bagi orang Yahudi nama itu begitu bermakna. Bagi orang Batak juga pasti ya, orang Jawa juga. Makanya orang Jawa itu kan, ya ini maaf background saya kan legowo ngerti dewek lah gitu legowo ya. Tapi keponakan adik ipar saya orang Batak Pak, Mangunsong warganya. Jadi saya udah sampai ke Tarutung, ke Parapat, Medan, sampai ke Tuktuk Pak itu ya. Udah sampai sana saya Pak. Jadi latar belakang Jawa, saya masih kalau orang tua itu ketika gendong anaknya, di sini tuh ada orang Jawa sini ya, nggak usah angkat hati aja deh. Kalau orang Jawa tuh kalau gendong anaknya yang masih kecil, ya kecil loh, kalau yang besar ya dibanting, kecil gitu ya. Pasti lagunya begini, pernah denger nih orang, neng nang nengkung anakku dewa megung, yen unine anakku kaya Janoko. Terjemahkan dong Pak. Jadi istilahnya orang tua mengharapkan tuh kelak anaknya menjadi seperti Janoko, Arjuna, Satria Sakti Mandraguna, ganteng, sukses. Enggak ada orang tua mengatakan, yen unine anakku kaya Puto Cakil. Enggak ada saudara, tahu Puto Cakil tuh ya, kayak genderuwo saudara. Jadi nama itu memang sangat bermakna. Nah bagi Bapak Ibu saudara hari ini, memaknai kata Immanuel enggak? Nah mari kita melihat Bapak Ibu untuk lebih lanjut saudara ya. Rupanya kitab bilangan ini adalah nubuatan kelahiran nanti Yesus Kristus di Bethlehem. Anehnya bin ajaib saudara, yang menubuatkan adalah seorang nabi Baal. Baal itu katakanlah dewa gitu ya, percaya dengan dewa-dewi. Seorang nabi Baal yang namanya Bileam. Tuhan bisa pakai siapa saja. Dengan catatan ketika Nabi Bileam ini yang tadinya tidak mengenal Allah, dia seorang nabi yang percaya kepada dewa-dewi saudara. Akhirnya dia bertobat karena peristiwa apa? Seekor binatang yang namanya kedelai bisa ngomong. Ya. Tadi saya bilang apa? Tadi saya bilang apa? Kan ibu barusan Bu. Keledai. Peristiwa itu akhirnya dia bertobat. Kemudian Tuhan pakai dia untuk menubuatkan nanti kelahiran Yesus. Kok kelahiran Yesus? Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara, kan dikatakan begini, bintang terbit dari Yakub. Bintang Yakub itu Bapak Ibu nanti bisa dicek and recheck. Nama lainnya juga disebut bintang Bethlehem, bintang timur, bintang fajar, bintang Isa atau bintang Mesias. Jadi Bileam berkata, aku melihat dia, siapa itu Mesias? Kagak sekarang. Aku memandang Mesias itu, tapi bukan dari dekat, dari jauh. Karena aku mungkin nggak akan melihat itu lagi karena dari jauh. Tapi dia dibuatkan, siapa bintang itu? Bintang terbit dari Yakub. Bintang Yakub, bintang Bethlehem, bintang timur, bintang Isa atau bintang Mesias. Luar biasa. Ribuan tahun dibuatkan oleh seorang nabi yang namanya Bileam. Kemudian rupanya diimani oleh para Majus. Nah, siapa Majus ini saudara ya? Next kita melihat saudara. Ada sesuatu yang luar biasa ketika kemudian para Majus ini mengimani nubuatan ini. Karena nanti kalau Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, dia bertanya sama Herodes kan, kami melihat bintangnya dari timur. Jadi Majus ini saudara, dia mengimani bahwa Mesias itu adalah nubuatan pada zamannya ketika dia melihat, loh ini kok bintang Mesias atau bintang Yakub. Siapa Majus Bapak Ibu Saudara? Rupanya Majus ini adalah ahli perbintangan.
Majus juga ini adalah orang bijak, penasehat raja-raja, terutama Raja Persia. Persia itu melingkupi Iran, Irak, saudara sekalian. Ya, termasuk juga orang kaya pada zamannya. Mengingat ketika mereka mempersembahkan kepada bayi Yesus, apa namanya? Mereka mempersembahkan apa Majus? Mans, kemenyan dan mur sepeda, pemur mobil nih. Itu orang kaya saudara. Tapi kita ingin bahas mereka adalah peramal. Dan juga dikatakan ahli perbintangan. Jadi enggak heran karena dia ahli perbintangan, pakarnya perbintangan. Mereka jelas tahu secara akademis gitu kalau kita bicara datanya valid. Ini bintang Mesias. Saya ulang, nama lain bintang Yakub, bintang Timur, bintang Bethlehem, bintang Isa atau Mesias. Sebagai seorang pakar, mereka tahu nih, ini bintang berbeda. Bukannya Saturnus, bukannya Venus gitu ya. Ini bintangnya Mesias. Mereka meyakini inilah saatnya kami akan berjumpa dengan Mesias yang dibuatkan ribuan tahun yang lalu. Kemudian kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara secara silsilah kita melihat. Rupanya Majus ini keturunannya siapa? Abraham. Boleh saya tanya Bapak Ibu Saudara. Mbak, saya tanya ya Mbak. Kalau Abraham itu anaknya ada berapa Mbak? Iya Mbak, kamu jangan ke situ ke saya Mbak. Yang ganteng ini. Berapa? Iya enggak, Anda. Iya. Gede-gede. Oh gede-gede. Pak, Abraham Pak. Bukan Abraham tukang bakso di samping sana Pak, beda Pak. Pas. Oh 2. 3 kebanyakan. Ibu. Pak maaf Pak, saya bukan ngetes Pak, saya mau nanya Pak. Gitu. Kalau proses pembelajaran lama-lama kita ingat. Jadi gua datang ke gereja, datang dengan ya ada isi sih nggak hampa, tapi gua dapet yang luar biasa gitu. Pulang dari sini bisa tahu. Ya, menurutnya. Ibu berapa Bu? Oh 2 sama ya? 2. Ibu ya? Ya ibu yang nengok. Ibu yang begini. Berapa Bu? Oh banyak ya? Kalau banyak itu bukannya anaknya Abraham itu judul lagu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Kamu yang terakhir nak. Iya kamu nak. Berapa Abraham anak? Iya kamu nak. Yang paling cantik. Siapa nak? Gak apa-apa salah gak bakal diusir keluar. Enggak. Kita lagi belajar ya. Berapa aja lah terserah lah. Ya. Banyak juga ya. Saya nanya nominalnya gitu. Ya saya beri kejawaban. Abraham itu anaknya 8. Datanya valid nanti baca Kejadian pasal 25 ayat 1, 2 dan 3 seterusnya. Nanti di rumah aja PR. Biasa kalau guru ngasih PR ya. Selama ini orang Kristen kenal Abraham itu anaknya cuma 2. Siapa? Ishak dan Ismail. Ele kumaha teh lah, sebelah kokok atau sok jangan begitu. Ada 8. Istrinya ada berapa Abraham? 3. Kok dulu boleh poligami ya? Saya anjurkan saudara jangan poligami lah. Tapi kalau punya TV politron boleh lah, nggak masalah. Yang pertama istrinya adalah Sarah, punya anak namanya Ishak. Yang kedua namanya Hagar, punya anak Hagar, namanya Ismail. Nah yang ketiga namanya Ketura. Anaknya berapa? 6 Pak. Pak, nama Medan itu berasal dari nama Abraham Pak. Medan itu namanya Abraham Pak. Ketika saya ke Medan saya ketawa, jangan ketawa dulu baca Alkitab. Kejadian 25 ayat 1, 2, 3. Medan itu berasal dari nama anaknya Abraham. Memang orang Batak seringkali mengadopsi ayat-ayat di Alkitab Pak. Bapak tahu Taren Tortor dari mana Pak? Jadi orang Batak kan lagi ke Torsinah Pak. Tiba-tiba karena lari kepleset, tor lahir Taren Tortor Pak. Itu sejok Pak ya, jangan marah Pak. Jadi anaknya ada 8. Nah rupanya yang namanya Majus ini itu keturunan dari perkawinannya Abraham dengan Ketura. 6 ini ya, anaknya kan 6 nih. Nah di antara 6 ini ya
suku Median. Nah itu dia imigrasi ke Persia. Nah di sana menghasilkan, mereka memberikan keturunan, nah di antara Majus ini. Jadi Majus ini adalah keturunan Abraham dari perkawinannya dengan keturunannya ke sana. Makanya mereka mengimani sebagai orang Yahudi di perantauan, kayak orang Batak di perantauan gitu, nggak pernah lupa dengan adat istiadatnya itu. Mereka meyakini bahwa inilah saatnya juru selamat untuk memberikan keselamatan bagi kami. Makanya kemudian Majus ini bertekad, yuk kita cari itu di mana Mesias. Mereka jalan, itu mereka dari kota Kum di daerah Persia, itu daerah Irak, negara Irak ada kota Kum. Lalu di sana mereka berjalan ke Israel itu kurang lebih 2 tahun. Mereka bawa persembahan itu kan pasti perjalanan yang penuh dengan rintangan. Pasti ada begal lah, mau bawa harta. Tapi mereka bertekad mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Ketika dalam perjalanannya Bapak Ibu Saudara sayang. Ini menjadi warning bagi kita. Next berikutnya. Next. Nah, kenapa? Rupanya Majus ini masih memakai konsep orang Yahudi. Ketika mereka pergi perjalanannya mereka ke Yerusalem, saudara sekalian, mereka masih konsep orang Yahudi. Apa tuh konsep orang Yahudi? Konsep orang Yahudi, Mesias itu datang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi, kemudian mendirikan kerajaan Israel Raya. Mereka mengkonsep Mesias itu seperti Superman. Kalau dalam Alkitab lebih dari Musa, lebih hebat dari Elia. Dan kalau sudah seorang raja, lahirnya di mana? Pasti di istana. Makanya mereka kemudian mencari istana. Di mana sih istana kerajaan Israel? Oh di kota Yerusalem. Mereka kemudian pergi ke istana di kota Yerusalem, di mana di situ ada Herodes. Ini warning bagi kita Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita memakai konsep pemikiran kita untuk memahami siapa Allah, apa kehendak Allah, itu sering menjadi kegagalan bagi kita. Ketika mereka sampai ke Herodes, perhatikan Tuhan masih kesempatan untuk mereka hidup. Karena Herodes bilang gini, oke, ada raja baru ya, sekarang kalian cari deh ya. Nanti kalau ketemu kasih tau gua ya, gua kasih hadiah lu. Padahal mereka nanti mau dibunuh gitu. Sebetulnya mau dibunuh dulu gitu saudara. Tapi di situ Tuhan bekerja untuk memberi kesempatan kepada Majus ini. Jadi konsep mereka itu secara etnis Yahudi, oh kalau Mesias itu kan raja dari segala raja, lahirnya di mana? Istana. Makanya mereka pergi ke istana kerajaan. Ini yang menjadi peringatan bagi kita saudara. Para Majus menyimpang dari tuntunan bintang Yakub. Berpikir Mesias lahir di istana kerajaan. Ini konsep Mesias orang Yahudi. Kalau boleh saya tanya, menurut saudara konsep Tuhan tuh Allah kita itu Tuhan Yesus Kristus apa sih sebetulnya? Ada banyak orang mengkonsep Allah kita itu yang kita kenal dalam Tuhan Yesus bisa terlihat secara kasat mata dari doa Bapa kami. Pasti hafal doa Bapa kami. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah, oke stop sampai sini. Bapa kami yang ada di surga. Jadi Allah bisa dipanggil sebagai Bapa, lokasi di mana? Surga. Kemudian kuduskanlah namamu. Nah di sini mulai kita hati-hati. Bapa yang kudus, saya belum kudus. Di situ kita perlu menundukkan diri dengan rendah hati. Saya yang gak layak ini bisa dilayakkan itu karena kasih-Mu. Terima kasih. Kadang-kadang orang kalau sembahyang kan belagu banget kan. Maaf ya, ada lagunya, ada iramanya gitu. Kadang-kadang mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pokoknya kusuk serius gitu ya, malah main-main. Mari kita berdoa. Kadang-kadang kalau berdoa orang pada lihat sana pada merem. Ini yang punya kutu, kami kutu. Gak memahami Allah kita itu Allah yang kudus, kita perlu datang dengan kekudusan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau kita doa pengennya sesuai siapa? Pokoknya Tuhan, pokoknya Tuhan. Bunganya belakangan gak apa-apa Tuhan. Pokoknya dulu udah bunganya belakangan di bank gak apa-apa. Harus lu Tuhan, kalau enggak.
Ada seorang bapak ketika dia menikah, dia pakai konsep Tuhan. Ketika kemudian dia menikah, istrinya mengandung, dia berdoa, Tuhan izinkan anak pertama ini laki-laki. Ketika kemudian istrinya melahirkan, suster bilang, selamat Pak ya, mirip Bapak. Wih laki-laki, perempuan Pak. Oh puji Tuhan. Ketika kemudian istrinya hamil lagi, dia berdoa, Tuhan izinkan yang kedua ini anak laki-laki. Tapi apapun yang terjadi, bila kehendakmu yang terjadi. Dan waktu itu istrinya kena penyakit yang namanya epilepsi. Tahu ya epilepsi ya, sakit ayan, bukan ayam, bukan chicken, ayan. Istrinya itu tiap hari harus minum obat. Dia berkata, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, saya percaya Tuhan kasih keturunan buat kami. Apapun Tuhan berikan yang terbaik. Lahir kedua, anaknya perempuan, sehat. Lahir ketiga, anaknya perempuan. Dia bilang, Tuhan bagimu gak ada yang mustahil, ini berkat yang luar biasa, gak apa-apa perempuan. Istrinya tuh sakit loh. Epilepsi, harus minum obat. Itu kan dokter menyarankan jangan punya anak, kesian nanti anaknya cacat. Tapi dia imani dan luar biasa anaknya sehat sampai sekarang. Dan ketika istrinya selesai melahirkannya keempat, kemudian suaminya bilang, Tuhan kalau bisa Maya, kalau bisa Tuhan. Ya kalau nggak bisa, bisain ngapa gitu. Tapi ya terserah kehendak Tuhan lah. Kasih yang terakhir nih laki-laki. Saya tahu persis orang ini doanya kuat, saya kalah. Dan akhirnya kemudian ketika istrinya mendengar, kan gak mungkin istri bilang, Pak saya udah capek mau bapak yang hamil kayak melahirkan sekalian saya mulu gitu. Enggak ya, siap mereka imani dan memang kemudian anak yang kelima itu laki-laki. Sudah lulus S1 dari Universitas Nasional, kemudian ngambil S2 di Korea. Opa jadi kakak sekarang, jadi opa. Kenapa? Bapak ini kemudian belajar untuk mengkonsepkan Tuhan, apapun yang Tuhan berikan itu yang terbaik bagi kami. Amin. Itu sebabnya mari kita belajar seperti Bapak, apapun jawaban itu yang terbaik Tuhan. Nah, singkat cerita, ketika kemudian diberi kesempatan, nanti Bapak Ibu bisa baca lagi tuh ya di Injil Matius pasal 21. Kemudian Majus ini dia keluar dari istana. Ketika dia keluar dari istana kerajaan, Tuhan kasih tampilkan lagi bintang Yakub itu. Mereka, wah, itu masih ada bintangnya, berarti kita masih dilindungi. Tuhan masih beserta kita. Akhirnya bintang ini kemudian membimbing mereka ke kota Bethlehem. Dan disitulah kemudian mereka bertemu dengan Yusuf dan Maria. Siapa Yusuf? Yusuf ini rupanya keturunan dari Abraham dengan Ishak. Jadi mereka ini rupanya saudara tiri. Iya kan, satu bapak lain emak. Kan Yusuf ini kan keturunan dari Abraham dengan Sarah. Kalau si Majus ini keturunan Abraham dari Keturah. Puluhan tahun mereka tidak ketemu. Puluhan tahun mereka tidak berjumpa. Apalagi dulu belum ada handphone. Gak bisa boro-boro, video call, telepon aja gak bisa. Di situ Allah mempertemukan mereka dengan luar biasa. Dan disitulah mereka mengalami memang Immanuel itu. Allah yang selalu beserta dengan kita memberikan yang terbaik bagi kita. Percaya saudara sekalian, nanti bisa baca Matius pasal 28 ayat 20. Tuhan bilang apa? Aku menyertai kamu sampai, nah bukan hari ini kan, tadi Bapak, wah ini hafal nih, luar biasa Pak. Sampai kemudian zaman loh, aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman, sampai akhirat kita. Bahkan dalam kitab Ibrani saudara sekalian, itu pasal 13 ayat 5 Tuhan bilang apa? Aku sekali-kali tidak pernah melupakanmu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Kita yang sering melupakan ajaran Tuhan, ya atau ya, meninggalkan kasih karunia-Nya. Senang kita susah, senang kita lupakan Tuhan, waktu susah baru kita lagi nangis. Nah hari ini sekarang kita melihat bagaimana Immanuel menjadi kesaksian bagi Majus. Ketika mereka mengimani nubuatan itu secara luar biasa, enggak duga mereka ketemu dengan saudara tirinya. Ketika mereka, wah lu sepupu gua rupanya ya, saudara tiri. Sesuatu yang luar biasa. Jadi intinya hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengimani, kata Immanuel bukan hanya sebuah hiasan, bukan hanya sekedar kata, tetapi ketika kita imani itu menjadi sebuah kenyataan.
Allah yang tetap menyertai kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Allah tetap beserta kita. Amin. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian lagu Immanuel, Bapakku datang dan berserah. Mari kita turunkan kepala untuk kita bersama-sama mengimani hari ini Tuhan ada di tempat ini. Allah tetap beserta dengan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nanti Pak El singkat bantu, Bapakku datang dan ya. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kita katakan Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Hari ini Tuhan ada bersama kita. Apapun masalahnya, Tuhanlah jawaban bagi kita. Kalau mungkin pagi ini ada yang membutuhkan dukungan doa, saya akan berdoa bagi saudara. Saudara bisa angkat tangan saudara, supaya Tuhan turun tangan ketika saudara angkat tangan. Dan hari ini bisa jadi hari pertolongan dari Tuhan buat saudara. Terima kasih Tuhan. Lihatlah setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi ini Tuhan. Hamba tidak kenal mereka, Engkau lebih kenal dari hamba. Hamba tidak tahu masalah mereka, Engkau lebih tahu masalah yang mereka hadapi. Itu sebabnya hamba hanya mengandalkan untuk menolong mereka. Dan pagi ini setiap tangan-tangan yang terangkat, hamba berdoa dengan iman. Dalam nama Yesus terima pertolongan, dalam nama Yesus terima kesembuhan. Dan hari ini dalam nama Yesus terima damai sejahtera. Dan kau pulang mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan akan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengimani dan mengamini, Tuhan sudah mendengarkan doa kami. Apapun jawabanmu Tuhan, itu yang terbaik
yang kau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat lebih lagi buat Allah kita. Salam Bapak Ibu, diberkati Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kami segenap jemaat pengerja mengucapkan banyak terima kasih Bapak Pendeta Petrus Legowo. Tuhan Yesus memberkati Pak. Ya Bapak Ibu, sebelum kita masuki pengumuman, adakah yang baru pertama kali datang ibadah di tempat ini? Yuk kita angkat tangan. Wah, jemaat yang setia luar biasa ya. Haleluya. Bapak Ibu, kita sedikit ada pengumuman sebelum kita doa berkat. Pengumuman yang pertama adalah doa pengerja di bulan Desember ini sekaligus rumah doa yang terakhir, yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Desember. Jadi untuk rumah doa di bulan Desember di tahun ini terakhir tanggal 14 Desember. Jadi saya harap semuanya Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama kita doa di tempat ini. Dan khusus pengerja wajib hadir karena ini sekaligus rumah doa para pengerja. Lalu yang kedua adalah Natal kita Bapak Ibu. Di sini ada. Ya, jadi Natal kita di Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023 hanya 2 kali ibadah Bapak Ibu. Jadi pukul 11 dan pukul 16 atau jam 4 sore. Jadi Bapak Ibu diingatkan dan saya harap semuanya bisa bawa teman-teman, pasangan kita, anak-anak kita semua dalam acara Natal kita dengan temanya kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jadi diingatkan bahwa tanggal 17 Desember ini sekali lagi hanya 2 kali. Jadi takutnya nanti jam 10 sudah nyampe gitu. Jadi Bapak Ibu diingatkan hanya 2 kali. Dan karena khusus tanggal 17 karena memang pasti akan banyak sekali peserta jemaat kita yang datang. Jadi mohon Bapak Ibu juga bawa tasnya yang kecil aja gitu. Jadi jangan yang besar-besar karena tempat kita juga terbatas sehingga kita ibadahnya jadi nyaman gitu. Lalu khusus untuk mendukung perayaan Natal kita sepakati bahwa persembahan amplop putih kita yang Bapak Ibu pegang ya yang seperti ini. Jadi kita dedikasikan untuk Natal kita gitu. Jadi Bapak Ibu ayo dari hati kita punya apa sih yang kita berikan untuk Natal kita tahun ini? Ya mari Bapak Ibu kita masukkan amplop dan bisa dimasukkan ke kotak yang disediakan. Lalu juga Natal kita kebetulan juga ada bazar Bapak Ibu dan nanti di belakang banyak sekali makanan, banyak sekali yang kita bisa bawa ke rumah. Jadi saya harap ayo Bapak Ibu juga mendukung program bazar ini karena ini pun untuk Natal kita. Itu saja. Ya, lalu yang untuk ibadah tanggal 24 ya. Ada lagi? Ya, jadwal ibadah Natalnya hari Senin tanggal 25 Desember itu hanya 1 kali Bapak Ibu. Jadi ini perayaan ibadah Natal, jadi cukup 1 kali dan itu dilakukan hari Senin. Lalu hari Minggu tanggal 31 Desember itu ibadah raya akhir tahun dan seperti biasa waktunya pukul 9, pukul 11 dan pukul 4 sore untuk ibadah NGC ditiadakan. Dan hari Senin 1 Januari tahun 2024 itu adalah ibadah awal tahun dan dilakukan hanya 1 kali yaitu pukul 11.
Ya, pengumumannya itu saja. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama merasakan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini terus juga kami terus berharap kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Immanuel untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau terus ada bersama kami ya Tuhan. Dan kami mau terus lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan ketika kami terus ada di dalam-Mu Tuhan, Engkau akan jadikan kami menjadi pemenang Tuhan. Bahkan lebih dari pemenang ya Bapa. Dan kami juga percaya di tahun 2023 ini kami juga tergenapi. Kami bangkit dan menjadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Legowo ya Tuhan yang pagi hari ini juga membawa firman-Mu ya Tuhan Yesus untuk setiap kami. Tuhan kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Pakai lebih lagi ya Tuhan Yesus dalam pelayanannya ya Bapa. Dalam apapun Tuhan yang dikerjakannya Tuhan. Kami tahu Tuhan itu untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pakai lebih lagi ya Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ini juga kami ya Tuhan Yesus, para jemaat-Mu ya Bapa. Engkau tahu hati kami ya Tuhan. Kami hanya ingin menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami menerima mujizat yang daripada-Mu ya Tuhan. Yang sakit sudah Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terbeban berat Tuhan Kau juga ringankan ya Tuhan. Yang terikat Kau bebaskan. Bahkan hari-hari ini yang mengalami tidak ada pengharapan, Engkaulah Tuhan Immanuel kami. Engkaulah pengharapan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ya Bapa. Dan sebelum kami menutup doa berkat Tuhan, kami mengangkat amplop kami ya Tuhan Yesus, persembahan kami. Mari Bapak Ibu kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan, kami hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas berkat-Mu untuk setiap kami dalam seminggu ini ya Tuhan. Dan kami mau memberi yang terbaik ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui persembahan ini juga kami boleh memperlebar wilayah kerajaan-Mu Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami sudah selesai ya Bapa. Dan sebelum kami menutup ibadah ini kami mendapatkan berkat yang daripada. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Allah yang adalah sumber berkat. Dan angkat kedua tangan kita dengan iman percaya. Maka kembalilah ke tempat masing-masing dengan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah engkau terima. Berlimpah-limpah engkau terima dari Allah Bapa. Sempurna dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua dari Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan hidup kita akan terus menjadi berkat bagi semakin hari semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan berberkati. Terpujilah Tuhan Yesus.